Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Tessa, pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Tessa yang sudah memimpin kita dalam doa siang ini. Oke, selanjutnya Ibu mengecek hadiran Anda semua, kelas 7C. Oke, ini pertemuan kita yang pertama di minggu ini. Pada pertemuan kita kali lalu, kita sudah belajar tentang teks narasi. Jadi teks narasi itu ada 5. Sudah kita belajar di pertemuan kali lalu. Lalu unsur pembangun teks narasi ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja itu? Satu, Aran, sebutkan satu unsur pembangun. Tema, toko, alur, tema, toko, alur, latar, amanat dan sudut pandang. Oke. Lalu kita sudah bahas tentang ciri dengan unsur. Hari ini mari kita belajar bersama tentang menceritakan kembali isi teks narasi. Perhatikan layar fokus kapan? Kita lihat bersama tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Itu kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar tersebut ditulis indikator pencapaian kompetensi. Sama dengan setelah pembelajaran ini Anda harus mahir apa? Dan IPK-nya adalah salah satu IPK yang kita pelajari hari ini yaitu meringkas isi teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kita mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan PPACK, PBR, dan metode diskusi serta tanya jawab. Peserta didik dapat membuat ringkasan isi teks narasi yang dibaca dengan tepat serta menunjukkan karakter percaya diri. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Mengidentifikasi tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Kelas 7C. Apa itu tokoh? Ya, yang paling manis di ujung kiri saya. Tokoh merupakan motor penggerak alur. Motor penggerak alur. Pelaku atau orang yang berperan dalam cerita. Tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam cerita. Oke, jadi tokoh penggerak alur atau orang yang berperan dalam cerita. Berdasarkan keterlibatan ada 3 jenis tokoh. Ada yang disebut dengan tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Karen, apa itu tokoh sentral? Tokoh sentral merupakan tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Nah, ini disebut juga dengan tokoh utama. Oke, kalau tokoh bawahan itu disebut juga dengan tokoh tambahan. Perannya tidak terlalu penting. Tokoh bawah itu disebut juga dengan tokoh pembantu. Lalu ada yang disebut dengan tokoh latar. Tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh dalam perkembangan alur. Itu sama dengan kalau tokoh ini ditiadakan, jalan cerita tetap. Siapa yang bisa sebutkan? Paskalia, Tessa, pasangan Wak. Enggak? Yang pertama, latar pembantu adalah penggambaran tempat kejadian di dalam suatu cerita. Yang kedua, latar waktu adalah penggambaran waktu di dalam suatu cerita. Yang ketiga, latar suasana atau budaya adalah penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa. Oke, mari kita lanjut. Berikutnya kita lihat tema. Tema merupakan ide pokok yang menjadi dasar pengembangan
sebuah cerita. Ketika pertemuan kita ke lalu kita sudah bahas tentang tema juga ya. Ya? Oke. Dalam sebuah tulisan itu ada judul. Pertanyaan ibu. Tema dan judul sama? Berbeda. Murid? Berbeda. Murid tahu tidak apa perbedaan? Tahu? Hah? Ulangi lagi. Tema dan judul sama? Tidak sama. Tidak sama ini. Kembali lagi, bisa jelaskan apa perbedaan tema dan judul? Ayo, kelas 7C siapa yang bisa jelaskan apa perbedaan tema? Oke, Tessa. Tema dan judul gagasan pokok karangan, sedangkan judul adalah kepala karangan. Iya. Tentang Tessa nih. Dari kelas 7, Anda semua masih terbiasa dengan tema adalah judul. Banyak cerita diperlukan supaya ketika menceritakan kembali isi cerita, kita harus menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan atau secara kronologis. Kalau kronologis itu berarti berdasarkan urutan waktu. Secara kronologis itu berarti berdasarkan urutan waktu. Itu sama dengan cerita itu urutan peristiwanya itu Anda data berdasarkan urutan peristiwa berdasarkan cerita. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik hasilnya jadi tidak logis. Narasi ada 2. Yang pertama mengidentifikasi tokoh latar dan tema. Mengidentifikasi tokoh latar dan tema yang sudah kita bahas bersama tadi. Yang kedua menentukan urutan ceritanya. Paham ya sampai sini? Mari kita lihat teks narasi. Mata di layar infokus, telinga ke suara saya. Sepasang saudara pendiam. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Aku. Meski merupakan saudara kembar, watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Aku merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Dari teks yang ibu baca tadi, tokohnya siapa saja? Aku dan Niko. Latarnya? Desa. Latar suasana? Panai. Oke. Lalu ada urutan peristiwa di situ. Urutan peristiwa yang pertama, perhatikan di layar fokus. 2 saudara kembar, Aku dan Niko memiliki kekuatan sihir. Itu urutan peristiwa yang pertama. Berdasarkan cerita tadi, cerita yang dibacakan ibu tadi, lalu Anda saksikan dari layar fokus. Urutan peristiwanya ada berapa? Ada 7. Ada 7 urutan peristiwa. Menurut Anda urutan peristiwa ini sudah sesuai dengan kronologis? Sudah, oke. Saya bagi kelompok. Ini namanya aplikasi Kocok Arisan. Mama suka arisan kok? Nah, hari ini kita coba peruntungan. Oke, kita mulai ya. Kita acak nomor. Acak nama. Kira-kira siapa punya nama yang siang ini? Muhammad Tessa. Silakan. Saya mau membacakan hasil kerja kamu. Yang pertama, tokoh Ibu Janina. Watak Ibu Usir yang baik. Bukti dialog Ibu Usir. Loh, Nina sudah bisa menyihir sambil dengan bangun tidur. Watak Nina baik. Nina kaget melihatnya dengan semakin terkejut
yang bimbingannya bersihkan saya di hadapanmu. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Desa. Desa besok mau dibawa S. Oke. Jadi menurut kelompok Desa ada 2 tokoh, ibu dengan Mina. Ada kelompok lain yang punya pendapat berbeda? Tokoh sama? Oke. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 sudah selesai dipresentasikan. Selanjutnya Ibu beri waktu 2 menit. Anda lengkapi LKPD di setiap kelompok masing-masing. Ya, sudah ditulis sama ya? Oke. Nanti ada kelompok yang berkumpul. Tidak kan? Lebih cepat lebih baik. Ayo lebih cepat lebih baik, silakan. Sudah? Kelompok yang lain sudah? Lebih cepat lebih baik. Kamu sudah bawa sini? Oke, silakan bawa sini. Oke, terima kasih kelas 7C yang sudah mengerjakan LKPD, sudah presentasi hasil. Sekarang Ibu mau memberikan buatan kepada Anda dengan bertanya. Menceritakan kembali isi teks narasi itu. Ada berapa langkah yang harus kita lakukan? Ada 2 langkah. Yang pertama, Mengidentifikasi tokoh, latar, dan peristiwa. mengidentifikasi tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Lalu langkah yang kedua, Menceritakan kembali isi teks. menceritakan kembali isi teks. Di langkah yang pertama, mengidentifikasikan tokoh. Tokoh berdasarkan perannya, tokohnya ada berapa? 2. Ada? Ada berapa tokoh? 2. Ada berapa jenis tokoh? 3. 3. Ada 3 jenis tokoh. Albert, tokoh apa saja? Dan tokoh latar. Tokoh sentral, tokoh bawah, dan tokoh latar. Tokoh sentral itu disebut juga dengan tokoh utama. Oke. Lalu setelah mengidentifikasi tokoh, ada latar. Latar itu ada berapa, Agustinus? 3 jenis latar. Latar? Aduh. Pas kalian? Latar tempat, waktu, dan suasana. Oke, lalu yang berikut kita mengurutkan alur atau urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu harus diurutkan berdasarkan atau secara kronologis. Secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Oke, jadi sudah Anda lakukan hal tersebut. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sudah kerjakan LKPD. Lalu berikutnya untuk persiapan pertemuan kita minggu berikut adalah menceritakan isi teks narasi. Jadi Ibu mengharapkan Anda bisa baca materi ini di perpustakaan, atau kalau untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang bersinyal bagus, bisa tanya-tanya di Om Google. Bisa ya? Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa.